Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Anggun dan rekan saya Nurul Fadilah. Kami dari kelas 12 Bahasa dan Budaya SMA Negeri 1 Koba. Di sini kami ingin mempraktikkan teks editorial yang berjudul Efektifkan anggaran COVID-19. Efektifkan anggaran COVID-19. Anggaran pemerintah untuk menghadapi wabah virus corona atau COVID-19 sangat kecil jika dibandingkan negara maju, sehingga efektivitasnya perlu dipastikan. Paket stimulus yang dialokasikan pemerintah sebesar 10,3 triliun atau 700 juta dolar Amerika Serikat, termasuk insentif fiskal, hibah kepada pemerintah daerah, dan dorongan untuk dana jaminan sosial. Insentif fiskal kedua sedang diformulasikan. Bandingkan dengan pemerintah Cina yang mengalokasikan 110,48 miliar yuan atau 16 miliar dolar Amerika Serikat per 4 Maret 2020. Jepang mengalokasikan pengeluaran tambahan 5 triliun yen 47 miliar dolar Amerika Serikat untuk meredam dampak COVID-19. Korea Selatan dan Singapura masing-masing mengalokasikan 9,9 miliar dolar Amerika Serikat dan 4,6 miliar dolar Amerika Serikat untuk membantu medis, bisnis, dan rumah tangga. Anggaran Indonesia yang tak banyak itu akan semakin tidak efektif bila terlambat diserap atau dibelanjakan dan tidak tepat sasaran. Karena itu, terbitnya surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri kepada seluruh pemerintah daerah agar mengendalikan dan mempercepat penyerapan anggaran untuk mengatasi wabah COVID-19 beserta dampak ikutannya berupa perlambatan pertumbuhan ekonomi adalah langkah tepat. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang peningkatan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan merespon wabah penyakit, pandemi global, dan kedaruratan nuklir, biologi, dan kimia pun mengamanatkan para gubernur dan bupati, wali kota untuk menggerakkan segala sumber daya sesuai tanggung jawab dan kewenangannya, mengintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, dan mengalokasikan anggaran yang memadai dalam upaya mencegah, mendeteksi, dan merespon cepat berbagai penyakit yang menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kita berharap anggaran yang minim itu difokuskan pada kegiatan yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat, seperti peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama ataupun rumah sakit rujukan di daerah yang potensial terjangkit. Pemerintah telah mengeluarkan protokol kesehatan untuk menghadapi COVID-19, mulai dari proses screening suspek, pengantaran ke rumah sakit rujukan, pengambilan spesimen, hingga proses isolasi dan penyembuhan. Tanpa dukungan anggaran, protokol itu akan menjadi kertas belaka. Begitu pula implementasikan protokol area pendidikan seperti mengintensifkan kebersihan lingkungan di sekolah ataupun protokol penanganan COVID-19 berbagai pintu masuk di daerah, mulai dari bandara, pelabuhan, hingga pos lintas batas darat negara. Tidak kalah penting adalah protokol komunikasi di daerah banjir informasi, kegiatan komunikasi yang masih sangat vital untuk mengatasi informasi. Anggaran yang ada sungguh-sungguh digunakan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Percepatan penyerapan anggaran jangan disalahgunakan untuk kegiatan yang tidak penting atau balas jasa menjelang pilkada. Dengan kesungguhan, keterpaduan anggaran yang tidak banyak bisa menjadi modal kuat bagi bangsa untuk menghadapi COVID-19. Jadi, kita berharap anggaran yang minim itu difokuskan pada kegiatan yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat, seperti peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama ataupun rumah sakit rujukan di daerah yang potensinya terjangkit. Percepatan penyerapan anggaran jangan disalahgunakan untuk kegiatan yang tidak penting atau